Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Kostrat Pancar. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pesta eksklusif yang dipenuhi oleh orang-orang berkelas. Mobil mewah berjajar rapi di depannya, musik yang lembut mengalun, dan semua orang sibuk berbicara tentang kekayaan, tentang keuangan, tentang investasi dan teknologi-teknologi terbaru. Nah, di tengah suasana yang penuh kemewahan ini kawan-kawan, Anda merasa kagum. Di lain sisi Anda juga bertanya-tanya, apakah kebahagiaan itu bisa dibeli dengan kekayaan? Apakah benar kebahagiaan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang punya mobil mewah dan akses ke teknologi yang canggih? Nah, video kali ini kawan-kawan, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita akan melihat bagaimana kekayaan, keuangan, mobil mewah, dan teknologi dapat mempengaruhi pandangan kita tentang kebahagiaan. Namun, tidak menjadi satu-satunya faktor penentu kawan-kawan. Baik, banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan identik dengan kekayaan. Katakanlah saat kita melihat ada orang yang memiliki sebuah mobil mewah Ferrari misalnya, rumah besar, atau dia bisa menggunakan teknologi terbaru dengan uangnya, kita cenderung berpikir mereka pasti bahagia. Tetapi mari kita gali lebih dalam kawan-kawan. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa kebahagiaan bisa berdiri sendiri. Tidak selalu terkait dengan seberapa banyak uang yang kita punya, seberapa banyak kekayaan atau keuangan yang kita miliki, atau berapa banyak mobil mewah yang kita punya. Sebagai manusia kawan-kawan, kita memiliki kebutuhan yang lebih mendasar daripada sekedar materi. Kebutuhan akan kasih sayang, kemudian pemenuhan diri, kedamaian, ketenangan. Jadi mari kita eksplor kawan-kawan berbagai sudut pandang mengenai kebahagiaan ini, dan lihat bagaimana faktor-faktor seperti kekayaan, seperti teknologi, mobil mewah, bahkan hubungan sosial bisa berperan dalam perjalanan kita menuju sebuah kebahagiaan. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh kawan-kawan, saya ingin mengajak Anda untuk membuka pikiran sejenak bahwa dunia kita saat ini seringkali mendorong kita untuk mengejar kekayaan dan kemewahan atau bahkan teknologi terbaru seperti memiliki mobil mewah, memiliki iPhone 16, gadget terkini, dan status sosial yang tinggi kawan. Namun untuk benar-benar memahami konsep kebahagiaan yang kita bicarakan sekarang, kita perlu merenung kembali apa yang sebenarnya penting dalam hidup kita. Apa definisi kebahagiaan bagi kita, bagi diri kita masing-masing. Saya ingin Anda tetap berpikir terbuka, open-minded, dan reflektif selama menonton video ini kawan-kawan sampai akhir. Karena kebahagiaan bukan hanya tentang seberapa besar kekayaan atau uang yang kita miliki, melainkan bagaimana kita bisa menemukan kepuasan, kedamaian, ketenangan dalam hidup kita kawan. Selanjutnya, saya akan membantu Anda langkah demi langkah untuk memahami hubungan antara kekayaan, keuangan, teknologi, dan kebahagiaan kita.
ada beberapa faktor kawan-kawan yang perlu kita pikirkan dan perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, yakni mengenai pola pikir atau mindset kita ya, tentang kekayaan, tentang uang. Pola pikir atau mindset ini kawan-kawan sangat berpengaruh bagaimana kita bisa melihat kekayaan. Orang dengan mindset positif terhadap keuangan, terhadap kekayaan, biasanya tidak terobsesi untuk menimbun harta sebanyak-banyaknya. Melainkan mereka menganggap bahwa uang, mobil mewah, dan teknologi terbaru hanyalah alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka paham bahwa kebahagiaan bisa datang dari banyak hal, tidak hanya dari kekayaan. Kemudian yang kedua kawan-kawan, kita mesti melihat pentingnya hubungan sosial dalam kehidupan kita. Kebahagiaan seringkali tidak datang dari kekayaan atau barang mewah atau mobil mewah atau dari handphone mewah. Mereka dari hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, berhubungan baik dengan rekan kerja misalnya. Semuanya memiliki peran besar dalam memberikan kebahagiaan sejati bagi diri kita. Banyak membuktikan bahwa yang memiliki hubungan sosial yang kuat ini lebih bahagia. Biasanya merasa lebih puas dalam kehidupan mereka kawan-kawan. Kemudian yang ketiga adalah tentang kepuasan diri atau istilahnya fulfillment. Apakah kita merasa puas dengan hidup kita? Apakah pekerjaan atau penghasilan atau kegiatan kita sehari-hari memberikan makna, memberikan arti? Orang yang merasa kehidupannya bermakna kawan-kawan, ini biasanya memiliki rasa bahagia yang lebih dalam untuk sebagian orang. Pemenuhan diri mereka ini bisa datang dari karir atau dari hobi yang sering menjadi sumber kebahagiaan yang tidak tergantikan oleh kekayaan materi seperti mobil mewah, iPhone 16 atau akses ke teknologi tercanggih lainnya. Kemudian yang keempat kawan-kawan adalah bagaimana cara kita mengelola keuangan kita dengan baik, dengan bijak. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak kekayaan, semakin banyak uang, barang mewah yang kita miliki, semakin besar pula kebahagiaan yang kita rasakan. Padahal kawan-kawan, tanpa pengelolaan keuangan yang baik, kekayaan bisa justru menambah tekanan, menambah beban dalam hidup kita. Mengelola keuangan dengan baik, mengelola keuangan dengan bijak adalah salah satu cara untuk mencapai ketenangan dalam hidup kita dalam jangka panjang. Karena kita tahu kita tidak akan kekurangan, tetapi juga tidak selalu mengejar materi tanpa batas. Kemudian yang kelima kawan-kawan, yaitu menggunakan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup. Teknologi canggih kawan-kawan bisa menjadi alat yang sangat-sangat bermanfaat, tapi jika kita tidak terlalu terobsesi dengan gadget terbaru atau teknologi terbaru, kita tidak akan kehilangan fokus pada hal-hal lain yang lebih penting kawan. Perlu kita sadari bahwa teknologi mestinya kita gunakan untuk membantu diri kita, kegiatan kita dalam menjalani hidup yang lebih baik. Bukan sekedar sebagai alat untuk pamer kekayaan, uang, gaya hidup, kemewahan, barang mewah. Nah kawan-kawan, sekarang mari kita lihat beberapa contoh. Taruhlah, saya tidak sebut nama, ada seorang miliarder di bidang teknologi yang memiliki segalanya, properti, investasi, mobil mewah, bahkan jet pribadi. Namun apa yang terjadi kawan-kawan? Ia merasa hampa
dan seringkali tertekan karena semua waktunya habis untuk mengejar kekayaan, mengelola bisnisnya, dan mengumpulkan aset-asetnya. Dia tidak punya waktu lagi untuk menikmati hasil kerja kerasnya selama ini, kawan-kawan. Bahkan hubungannya dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya mulai terasa renggang. Nah, di sisi lain, kawan-kawan, ada seorang guru sekolah dasar misalnya yang hidup dengan sederhana. Ia tinggal di rumah yang biasa-biasa saja dan tidak memiliki mobil mewah atau akses teknologi terbaru. Tapi dia sangat-sangat merasa bahagia, sangat merasa puas dengan hidupnya karena ia menghabiskan waktu dengan keluarganya, berinteraksi dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, atau dengan anak-anak orang di sekolah. Dia merasa bahwa pekerjaannya memiliki tujuan yang jelas. Ini adalah contoh yang sangat nyata, kawan-kawan, bahwa kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh kekayaan atau oleh uang atau barang mewah yang kita punya. Nah, jika Anda ingin merasakan kebahagiaan sejati, kawan-kawan, yang tanpa harus bergantung pada kekayaan yang Anda punya atau keuangan yang Anda miliki, ada beberapa tips dari saya, kawan-kawan, yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda, kehidupan kita. Yang pertama, syukuri apa yang ada, kawan-kawan. Apa yang Anda miliki. Kebahagiaan datang dari bagaimana cara kita menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Cobalah untuk berfokus pada apa yang sudah kita miliki daripada apa yang belum kita capai, apa yang belum kita punya. Yang kedua, buatlah hubungan yang berkualitas, kawan-kawan. Jangan hanya fokus pada kekayaan atau pada barang mewah atau pada uang. Perbanyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman, tentunya yang mensupport Anda, ya. Kemudian yang ketiga, Anda perlu bijak dalam menggunakan teknologi. Bahwa teknologi memang bisa meningkatkan kualitas hidup. Akan tetapi jangan sampai Anda menjadi begitu terobsesi dengan gadget terbaru, iPhone 16 misalnya, atau sekedar pamer di media sosial. Padahal barang nyewa. Banyak orang memiliki pemahaman, kawan-kawan, yang salah tentang kekayaan, tentang kebahagiaan. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki kekayaan atau barang mewah, mobil mewah, rumah megah, uang yang banyak, kebahagiaan akan otomatis datang. Namun, seringkali orang kaya justru merasa stres karena tuntutan yang datang dengan kekayaan tersebut. Jadi, coba untuk mengubah mindset kita, kawan-kawan, pola pikir kita. Fokuslah pada hal-hal non-materi yang juga bisa membawa kebahagiaan dalam hidup Anda. Jadi, kawan-kawan, kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat kita rasakan, dirasakan oleh siapa saja, terlepas dari berapa banyak kekayaan yang mereka punya, atau seberapa canggih teknologi yang mereka kuasai, yang mereka gunakan. Kita telah belajar bahwa mobil mewah, uang banyak, rumah megah, teknologi yang baru, gadget baru, memang bisa memberikan kenyamanan, kemudahan. Tetapi kebahagiaan sejati seringkali datang dari sebuah hubungan, fulfillment, cara kita melihat hidup. Jadi, kawan-kawan, sekarang saya tantang Anda. Giliran Anda, apa yang membuat Anda bahagia? Apakah kebahagiaan itu karena kekayaan, barang mewah yang Anda miliki, mobil mewah, iPhone 16, atau hal-hal yang berkualitas lainnya, atau hubungan yang berkualitas, kawan-kawan? Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya membuat kita bahagia. Kawan-kawan, karena kita adalah Muslim,
bahwa kebahagiaan itu hanya bisa didapat dengan cara kita mematuhi Allah, menjauhi larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan kita patuhi, apa yang Allah larang tidak kita lakukan. Ini salah satu adalah jalan kebahagiaan kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua kawan-kawan, menjadikan pembelajaran bagi kita. Jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang Anda punya. Jangan lupa untuk membuat manajemen keuangan yang baik, kelola pengeluaran Anda, ada pemasukan Anda. Rubah mindset Anda dari mindset konsumtif pengguna menjadi mindset produktif, mindset produsen yang memproduksi lebih banyak. Baik, sampai jumpa di video berikutnya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.